Sip. Sip. Oke, retake episode 1 Iya. Kulkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam program Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang tidak bikin kita boring karena kita tidak perlu ngontrak SKS apalagi bayar UKT. Tapi meskipun ringkas tetap berkelas karena kita akan mengkajinya secara berkualitas. Kulkas ngademin topik-topik yang panas karena dibahas bukan pakai nafsu tetapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke, kita akan membahas tentang bercinta di malam pertama. Kenapa ngomongnya agak dijuai? Karena saya suka di malam pertama ini. Oke, pernah malam pertama? Pernah mencoba benteng Tangerang. Benteng Takeshi, oke. Oke. Gimana pertanyaannya, Oke, Ki? Pak. Yang ditanyakan pertama itu hakikat di malam pertama nih, Pak. Sesungguhnya apa sih arti dari malam pertama itu? Oh, Aku cerita mulu nih. Deg-degan. Malam pertama itu adalah malam yang sangat istimewa karena dihalalkannya kita untuk melakukan hubungan badaniah yang lazim disebut bercinta setelah kita mengalami tahap yang sangat melelahkan. Tahap sampai pada malam pertama itu kan pertama kata para ulama ada yang disebut dengan ru'yah. Ru'yah itu saling memandang, jatuh cinta pada pandangan pertama. Lelahkah? Lelah. Kenapa? Kita masih belum bercinta, belum boleh, haram hukumnya. Setelah ru'yah ada tahap yang kedua namanya adalah khitbah. Misalnya kita serius nih, ada komitmen moral untuk menjalin hubungan lebih serius lagi. Yang kita sering sebut dengan apa istilahnya tunangan. Kemudian tukar cincin atau apapun namanya. Itu masih sama, haram kita bercinta. Belum boleh melakukan apapun, baru komitmen moral. 1 ru'yah, 2 khitbah. Yang ketiga baru lampu hijau nih, apa? Milkah. Apa milkah itu? Jadi akdun nikah, akad nikah. Saya terima nikahnya Piti. Iya. Ini baru boleh, Pak ya? Baru boleh. Nah itu. Nah, setelah akad nikah yang disebut sebagai misakon golido, baru malam pertama yang disebut dengan dukhlah. Apa dukhlah itu? Ngasah pedang amanat nenek moyang. Iya. Karena nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, kadang memanjang, kadang mengerut. Jadi malam pertama itu Ki adalah malam di mana kita dibolehkan melakukan hubungan badaniah dengan istri kita setelah kita mengalami fase yang panjang dan melelahkan. Itu Ki malam pertama. Pak, mengapa bercinta di malam pertama itu sangat istimewa sih? Kunan lulus gitu nanya. Oke, jadi bercinta di malam pertama itu sangat istimewa. Kenapa? Karena cinta itu anugerah. Anugerah. Apa anugerah tuh? Anunya gerah. Yang kedua, bercinta itu adalah nikmat. Kan ada kaidah dari para ulama, nikmatuna salah satun paltu tabar lamsun wakub latun wa idkhalud dakar. Jadi nikmat itu ada 3, 1 lamsun memeluk, 2 wakub latun cium, 3 wa idkhalud dakar. Tek dung tek dung gitu ya. Itu idkhalud dakar. Itu. Yang kedua, agar bercinta itu menjadi bagian dari mensyukuri nikmat, tentu harus mengikuti kaidah dari pemberi nikmat. Jadi tidak sembarangan, tidak ujuk-ujuk ya. Jadi kenapa malam pertama begitu istimewa? Karena di malam pertama kita tahadus bin nikmat, mengekspresikan nikmat kita, nikmat bercinta sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Ki. Di malam pertama itu kita bisa nge-explore ya. Apa nge-explore? Jika Dora nge-explore. Mungkin Pak nih dalam Islam saya pernah baca atau gimana ya Pak ya, tentang ada hubungannya nih antara wudhu dengan bercinta ini Pak. Ketika ingin bercinta itu harus wudhu dulu gitu. Atau gimana? Apa ada hubungannya gitu? Iya. Oke. Apakah ada hubungan antara bercinta di malam pertama dengan berwudu? Jawabannya ada hubungan. Kenapa? 1.
hubungan badaniah suami istri di malam pertama itu adalah hubungan sakral, bukan hubungan nafsu, bukan sekedar hubungan birahi, tetapi hubungan yang sangat suci. Nah, untuk masuk ke yang suci itu tentu kita harus berada dalam keadaan bersuci. Gitu. Di antara cara bersuci itu adalah wudu. Maka berwuduklah pada saat kita mau melakukan ritual di malam pertama. Nah, sepaket dengan wudu itu adalah siwak. Gitu, gosok gigi. Kenapa? Bisi bau jigong. Nah, enak kan kalau bau jigong. Yang kedua, sepaket dengan wudu juga adalah keluarkan semua kotoran. Gitu, pipis dulu. Setelah gitu kalau pingin BAB keluarkan dulu. Kenapa? Sebab kalau mau BAB ditahan terus kikituan gitu nanti jadi teu asik. Gitu, itu sepaket dengan wudu. Jadi ada hubungan antara wudu dengan bercinta. Karena bercinta bukan sekedar hubungan birahi, bukan sekedar hubungan syahwat, tetapi juga hubungan yang sakral, hubungan yang suci. Maka kita harus berada dalam keadaan bersuci. Gitu. Nah, itu Pak. Setelah itu ada juga gitu. Setelah berwudu itu harus dengan kita harus sholat dulu nih. Ketika kita ingin bercinta itu ada sholat dulu tuh. Itu gimana sih Pak? Ya betul, itu tradisi salafus sholihin. Salafus sholihin itu tradisi setelah para sahabat ya. Syekh Albani misalnya dia berkata bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, jika di malam pertama istrimu datang kepadamu, kemudian ajaklah engkau sholat 2 rakaat gitu. Jadi setelah wudu kemudian kita sholat dulu. Untuk apa? Satu, untuk mengokohkan spiritualitas kita. Bahwa bercinta juga bagian dari hubungan spiritualitas sesungguhnya. Banyaklah buku-buku dan tulisan yang menyebut bahwa ma'rifat dalam pendekatan seksual misalnya diantaranya gitu. Nah, sembari sholat itu doa bersama-sama, pimpin oleh istri berdoa. Salafus sholihin ngasih contoh doanya, Allahumma barik li fi ahli, ya Allah berikanlah keberkahan kepadaku dan kepada istriku. Minta berkah pertama kepada Allah, berkah untuk istriku dan berkah dari istriku untuk aku, berkah dari aku untuk istriku. Kan di saat pernikahan apa yang didoakan? Kalau kita datang ke pernikahan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair gitu. Kemudian wa barik lahum fiyya. Jadi berilah keberkahan mereka dari aku. Kemudian Allahumma rzuqni minhum, ya Allah berilah rezeki aku dari mereka, warzuqhum minni, dan berilah rezeki mereka dari aku. Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila khair. Ya Allah kumpulkanlah kami berdua ini dalam keadaan baik. Jika harus berpisah juga harus dalam keadaan perpisahan yang baik. Jadi di malam pertama itu setelah berwudu ajak istri kita untuk sholat. Itu suasana yang sangat indah. Setelah sholat ajak mereka berdoa. Intinya apa yang harus kita pinta dalam doa itu? Satu, minta keberkahan dalam rumah tangga itu, minta kebaikan yang dibawa oleh masing-masing, dan minta dijauhkan kejelekan yang dibawa oleh masing-masing, dan minta dihimpun berdua itu dalam kebaikan. Dan kalau harus pun berpisah, mudah-mudahan berpisah dalam kebaikan. Gitu. Jadi Pak, kalau ketika kita misalnya di malam pertama ini tidak wudu, tidak ini, itu gimana Pak hukumnya Pak? Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang wajib. Tetapi kan ini jadi bagian supaya pada saat kita melakukan proses itu ada nilai lebihnya. Gitu. Bukan sekedar sesuatu yang profan, tapi ada unsur-unsur yang sakral. Nah, kita inginkan sebagai umat beragama itu dibimbing oleh bimbingan-bimbingan agama. Gitu. Oke, jadi itu ya di malam pertama saya review sedikit bahwa pertama malam pertama itu begitu sangat istimewa bagi orang yang beriman, sebab malam penantian yang cukup panjang. Kemudian istimewanya malam pertama karena di sana kita bisa mengekspresikan kenikmatan yang luar biasa. Maka agar kenikmatan itu benar-benar berbuah pahala ibadah, maka harus dibimbing berdasarkan bimbingan orang yang memberi nikmat atau zat yang memberi nikmat, yakni Allah. Juga ngikuti contoh orang yang diyakinkan hidupnya nikmat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Gitu. Itulah teman-teman manfaatnya salah satu ilmu dari malam pertama ya Pak ya? Iya. Dengan kaidah-kaidah Islam ya Pak. Dengan aturan Islamnya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan, iya, ada pertanyaan nih bisa di YouTube di Alang Ridwan Official Tabligh Islam. Silakan sampaikan pertanyaannya. Nanti kita akan kupas. Pak Ang yang mengupas dan saya juga mengupas sih. Di mana kita ngupasnya? Di Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang tidak bikin boring karena tidak perlu pakai SKS, apalagi bayar UKT. Meskipun ringkas tapi berkelas dan so pasti berkualitas. Kulkas,
ngademin topik-topik yang panas karena dikupas bukan berdasarkan nafsu tetapi berdasarkan ilmu dan bimbingan wahyu. Kulkas ngadam. Yo. Kan ketika misalnya saya nih mau bercinta gitu kan, perlu pemanasan dulu Pak. Biar enak Pak. Kita melakukan hubungan malam pertama ini tidak jauh dari gaya-gaya. Kita boleh menggunakan berbagai macam gaya. Enter pedal. Kita tak.